البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pen Abah ada tadi yang untuk petang-petang ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari Sirah Nabawiyah. Kemarin ana ada 2 hutang tuh ya. Di muka surat 56 ada 2 lafaz yang ana belum paham. Yaitu syairnya siapa ini, Bilal ya. Yaitu ketika dia di syair yang terakhir itu wahal yabduwan li syamatun wa tafilu. Apakah nampak bagi saya Syamah? Ini ternyata nama gunung dia, Syamah. Gunung di atas pasar Majinnah. Hai, ibu apa itu? Tulis apa yang diperlukan, tulis. Mana pennya? Jadi Syamah ini nama gunung di dekat pasar Majinnah, yaitu di sebelah timur Makkah. Sementara Tofil ini adalah gunung di sempadan Harsha, Saniyatu Harsha. Ini juga dekat Mekah, yaitu perjalanan dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah. Nanti di dekat Mekah di situ ada gunung yang namanya apa? Gunung Tofil. Di dekat Gunung Tofil itu ada Saniyatu Harsha, ada dataran tinggi Harsha, yang mana di masa lampau Nabi Yunus bin Matta beliau berhaji lewat jalur situ. Ini menguatkan penjelasan Syekhul Islam bahwa semua nabi mereka itu hajinya dan kiblatnya adalah ke Ka'bah semuanya, kecuali yang bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh Yahudi dan Nasara. Itu pembahasan terkait dengan 2 gunung itu. Jadi Bilal merasa rindu ke tempat yang sudah biasa didatangi, dilewati dan tinggal di daerah-daerah situ, yaitu dekat Makkah. Ini pembahasannya. Terkadang orang sakit memang jadi rindu ke tempat yang dia sukai. Sekarang kita masuk ke muka surat 59. Ajar Susamin, pelajaran yang ke-8, Al-As'ilah. Ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, mata tazawwajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Aisyah? Bila Nabi menikahi Aisyah, ya? Iya, usia 6 tahun. Berarti kurang lebih berapa tahun sebelum hijrah? Berapa tahun sebelum hijrah? Berapa? 3. Iya, kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah. Baik. Yang kedua, aina tazawwajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Aisyah radhiyallahu anha. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha? Di mana? Di mana? Iya, jelas di Makkah. Baik, bukan di Kuala Lumpur. Baik. Yang ketiga, kam kana umru Aisyah radhiyallahu anha hina tazawwajahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Di mana malah sibuk main itu? Bawa sini pennya sama mainannya. Masuk dalam rekaman macam apa ini? Harus sibuk mainan. Ustaznya boleh main tak? Bahaya. Baik, umur berapa? 6. Iya, umur 6. Yang keempat, kam kana umru Aisyah radhiyallahu anha hina dakhala bihan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Berapa umur Aisyah tatkala Nabi masuk menemuinya, ya? Berapa? Iya, 9. Baik. Kemudian yang kelima, man hiya a'lamu nisa'i hadhil ummah? Siapa wanita yang paling berilmu di umat ini, ya? Iya, Aisyah. Baik. Yang keenam, man hiya ahabbu nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaih? Iya, Aisyah juga.
Pertanyaan ketujuh, siapa sahabat Nabi yang paling berilmu? Siapa sahabat Nabi yang paling berilmu? Siapa sahabat Nabi yang paling berilmu? Iya, Abu Bakar. Sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, karena a'lamana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq. Abu Hurairah berarti dari sisi apa? Yang paling banyak apa? Hafalannya, paling banyak hafalannya. Tapi dari sisi paling berilmu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi apa? Abu Bakar dan putrinya paling berilmu. Dibanding dengan ya wanita dengan wanita, laki-laki ya dengan lelaki. Secara mutlak ya Abu Bakar. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 61. Al-Wahdatus Sadisah. Juz yang ke-6. Yang pertama, yaitu kita akan membahas 4 permasalahan. Mata syuri'al adzan, bila disyariatkan adzan, iya pada tahun berapa. Yang kedua, tahwilul qiblah, perpindahan kiblat. Yang ketiga, fardhu siyami Ramadan, diwajibkannya puasa Ramadan. Yang keempat, bidayatu fardil jihad, permulaan diwajibkannya jihad ya. Apa yang pertama? Mata syuri'ah. Apa? Yang kedua, tahwil, perpindahan atau perubahan. Perpindahan. Baik. Ada tisu tak? Nanti tangannya pegang apa nanti? Ya? Apa? Fardho kewajiban, furido diwajibkan. Lihat itunya cara bacanya, tinggal dilihat. Ini yang bersih. Pegang baik-baik. Baik. Kita masuk ke muka surat 62. Ad-darsul awal, mata syuri'al adzan, bila disyariatkan adzan. Al-adzan minal ibadatil azimah. Adzan itu termasuk dari ibadah yang agung. Iya, sebagai apa? Termasuk syiar Islam seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam, sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad, dijelaskan oleh Al-Karmani dan lain-lain. Adzan ini syiar Islam, membezakan antara Islam dan yang lain-lain. Yang lain-lain mungkin cara ibadahnya dengan apa? Pukul lonceng. Padahal apa hikmahnya lonceng? Ada apanya? Tak ada apa-apanya, tak ada zikir, tak ada pahala apa-apa. Malah mungkin apa? Setan jadi ikut. Baik. Karena apa? Para malaikat tidak mau menghadiri, menyertai rombongan yang di situ ada lonceng dan semacam itu. Nah, kalau tak ada malaikat berarti apa? Setan yang akan ikut di situ. Atau pakai trompet mungkin, atau pakai menabuh genderang. Ini bukan dari Islam sama sekali. Tapi Islam syiarnya kalau memanggil ibadah adalah dengan azan. Berisi tauhid, berisi pujian, berisi ajakan menuju kepada kebahagiaan dan seterusnya itu. Baik. Azan itu artinya adalah iklan, pengumuman. Azan. Baik. Allati tadullu ala anna dina zahir, yang menunjukkan bahwasanya agama ini jelas, agama ini menang. Makanya Nabi sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, kalau beliau ingin menyerang suatu perkampungan, maka beliau menunggu, mendengar apakah ada adzan atau tidak ketika tiba waktunya sholat, tiba waktu sholat. Kalau ada adzan, maka Nabi menahan. Karena apa? Ini ciri khas negeri muslimin. Tapi kalau tidak ada adzan, maka Nabi menyerang mereka. Karena berarti apa? Ini negeri kufar. Ini hukum asalnya macam itu. Kecuali kalau ya sebagian kaum muslimin tertindas di negeri kufar, tapi di wilayah itu memang banyak musliminnya, tak boleh adzan. Kalau dia mampu hijrah, itulah yang wajib dilakukan. Tapi secara umum ini adalah syiar Islam yang memisahkan antara negeri muslimin dengan negeri kafirin secara umum. Wa hadhil ibadah syuri'at fil Madinati ba'dal hijrah. Ibadah ini disyariatkan di Madinah setelah hijrah. Lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul Madinah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu tiba di Madinah, lam yakun hunaka adzan, belum ada di sana adzan. Yu'dzanu bihi lis-shalah, untuk mengumumkan salat.
Berarti caranya bagaimana? Biasanya yaitu natahayyan. Kata para sahabat, kami menunggu waktunya. Kalau waktunya sudah tiba, ya sudah kami saling mendatangi, memanggil dan sebagainya. Belum ada azan. Fatadzakara sahabatu yauman, maka pada suatu hari para sahabat tadzakara, saling mengingatkan. Mengingatkan untuk apa? Bermusyawarah ayyaj'alu syai'an ya'lamuna bihi, agar mereka membuat sesuatu yang dengan itu mereka mengetahui waktu sholat, terutama orang yang di dalam rumah. Bagaimana cara memanggil dia, memberitahu dia ini sudah waktunya. Itu yang dibahas di sini. Para sahabat sedang bermusyawarah, kita pakai cara apa ini? Faqala ba'duhum, maka sebagian dari mereka mengatakan narfa'u rayah, kita mengangkat bendera, meninggikan bendera. Idza dakhala waktu sholat, jika masuk waktu sholat. Tapi yang di rumah nanti susah, ya. Apa? Ya ja'alu, menjadikan atau membuat. Baik. Dan juga apa kalau malam hari susah untuk lihat bendera. Baik. Kemudian waqala ba'duhum, sebagian mengatakan nus'ilu naron, kita kobarkan api sebagai tanda. Ya mungkin kalau malam nampak, tapi kalau siang orang yang jauh susah, atau yang di dalam rumah mungkin susah melihatnya. Lagi pula khawatir juga ini meniru cara beribadatan siapa? Kelompok mana yang suka api itu? Orang Persia. Iya, orang-orang Persia, orang Majusi itu, betul. Ya. Narfa'u, meninggikan, mengangkat, meninggikan bendera. Baik. Kemudian waqala ba'dhum, kenapa? Assalamualaikum. Nus'ilu, as'ala yus'ilu. Kita mengobarkan, menyalakan api. Wa qala ba'dhum nattakhidhu naqusan. Nah, disebutkan dalam catatan kaki syai'un yudrab fayusaddiru sautan, sesuatu yang dipukul sehingga menghasilkan suara. Ini nakus. Jadi nakus itu semacam genderang. Istilah genderang kah di sini? Untuk dipukul, genderang atau gendang. Baik, semacam tambur, bung 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 bung. Apa? Gendram. Baik. Kanakusin Nasoro, seperti genderang atau genderamnya orang Nasoro. Mungkin Nasoro di sebagian tempat macam itu. Baik. Dan sebagian mengatakan nakus ini lonceng, memang dipukul juga, dan itu yang ma'ruf di kalangan orang Nasoro, yaitu polanya adalah pola lonceng, dipukuli. Sehingga apa? Ya muncul suara nyaring itu dari logam yang dipukuli itu. Ini lebih sesuai, nakus kita artikan apa? Lonceng. Wa qala ba'dhum buqan kabuqil yahud. Disebutkan dalam catatan kaki buq syai'un yungfakhu fi fayusaddiru sautan. Sesuatu yang ditiup ke dalamnya sehingga memunculkan suara. Baik. Nah, semacam trompet dia. Sebagian Yahudi mereka tidak pakai trompet tapi memakai apa? Yaitu semacam kerang besar ditiup. Ini macam trompet juga jadinya ya. Cari kerang yang sesuai untuk menghasilkan suara. Tapi janganlah yang masih ada hewannya di dalam, ini tertelan. Enggak apa biar tertelan. Baik. Wa kana Bilal yunadi awwalal amr. Baik, ini diringkas ceritanya ya. Ternyata Nabi tidak suka itu semua. Karena apa? Meniru orang kafir. Maka kemudian Umar mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak menyuruh Bilal untuk memanggil saja? Nah, maka Nabi menyuruh Bilal untuk memanggil. Belum ada adzan, tapi memanggil. Misalkan as-shalah atau as-shalatu jami'ah dan semacam itu. Paling tidak apa? Sudah mulai pakai panggilan yang baik, dzikir, mengingatkan orang. Tidak perlu meniru gaya orang-orang kafir. Baik. Wa kana Bilal yunadi awwalal amri nidaan lis-shalah. Bilal pertama kalinya beliau memanggil dengan apa? Panggilan untuk sholat. Belum ada lafaz adzan khusus, tapi Nabi suruh untuk panggil untuk sholat gitu aja. Fara'a Abdullah ibn Zaid ibni Abdi Rabbih al-Ansari. Kemudian Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, ini salah satu dari apa?
kalau tak salah Pak Ciknya Anas bin Malik, tapi bukan Pak Cik langsung. Cuma salah satu dari pangkat Pak Cik beliau, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Ini sahabat yang meriwayatkan azan. Kalau sahabat yang meriwayatkan wudhu siapa? Abdullah bin Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari juga meriwayatkan wudhu. Kalau azan terkait dengan tauhid, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Baik. Radhiyallahu anhu fil manam, beliau melihat di alam mimpi rajulan allamahu sighatal adzan. Seorang lelaki yang mengajarinya lafaz adzan. Ini juga diringkas ceritanya. Yaitu Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih mengatakan, tatkala saya melihat Nabi sangat mementingkan masalah ini, saya pulang dengan gundah. Kemudian di antara alam kenyataan dan alam mimpi, yaitu tidur tapi belum sampai tidur sangat lelap, saya didatangi oleh seorang lelaki. Dalam keadaan dia membawa lonceng dan membawa trompet. Baik. Maka saya bertanya kepadanya, wahai fulan, maukah engkau menjual barang itu? Lalu si pembawa barang itu bertanya, untuk apa engkau beli? Dia mengatakan, saya mau manggil orang untuk sholat. Maka si pembawa barang-barang tadi mengatakan, maukah engkau untuk aku ajari yang lebih baik dari itu? Maka dia mengatakan, apa itu? Kemudian diajari, apabila engkau hendak memanggil orang untuk sholat, maka ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah sampai akhir. Baik. Kemudian apabila engkau hendak melakukan iqamat untuk sholat, maka diajari, yaitu yang semula 4 jadi 2, jadi 2, iya. Yang 2 jadi 1. Ditambah dengan lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ini yang diajari adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Baik. Kemudian falamma asbah, tatkala masuk di waktu pagi, jaa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang, oh ya? Sighah yaitu pola adzan. Bagaimana polanya? Bagaimana lafaz-lafaznya? Tatkala asbah yaitu masuk di waktu pagi, jaa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhbarahu bima ra'ah. Dia mengkabarkan kepada Nabi tentang apa yang dia lihat. Di mana dia lihat? Di mana? Di alam mimpi. Iya, di alam mimpinya. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha la ru'ya haqqun. Sesungguhnya dia benar-benar mimpi yang hakiki, yaitu bukan hanya bunga tidur atau yang semacam itu. Insya Allah. Tetap Nabi menyandarkan ini pada Allah. Insya Allah. Faqum ma'a Bilal. Maka bangkitlah engkau bersama Bilal. Fa'alqi alaihi ma ra'ait. Kemudian sampaikan. Asal dari alqa-yalqi sih. Alqa-yulqi. Asalnya adalah lemparkan. Tapi maksudnya ajarkan. Ajarkan kepadanya apa yang engkau lihat. Engkau lihat di alam mimpi dan engkau dengar kalimat-kalimat itu. Fal yu'adzin bih, hendaknya dia mengumandangkan azan dengan lafaz-lafaz yang engkau ajarkan. Baik, walaupun beliau tidak jadi muadzin, tetapi beliau akan mendapatkan pahala terus mengajari si muadzinnya. Sampai sekarang berapa pahala Abdullah bin Zaid? Masya Allah, pahala yang banyak tak terkata. Ini jadi apa? Jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi sedekah jariyah. Kenapa? Sampaikan atau ajarkan. Fa'innahu anda sautan minka, karena dia lebih lantang dan lebih indah suaranya daripada engkau. Disebutkan dalam catatan kaki, anda arfa'u sautan, dari nida yaitu panggilan keras. Wakil ada mengatakan ahsanu sautan, karena apa? Dari nadawah yaitu suara yang indah. Tapi bukan berarti suara indah kita buat seperti apa nyanyian lagu berlenggak-lenggok. Ini dimakruhkan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau. Umar bin Abdul Aziz menyuruh untuk apa itu? Adzanan samhan. Kumandangkan adzan dengan adzan yang lapang, yaitu yang suaranya jangan dibuat berlenggak-lenggok. Boleh dengan keindahan tapi jangan terlalu lenggak-lenggok seperti nyanyian. Baik.
sautan, suaranya mingka daripada engkau. Ini menunjukkan kata para fuqaha yang lebih diutamakan untuk azan adalah yang suaranya lantang. Karena tujuannya untuk memanggil orang sebanyak-banyaknya. Bahkan apa mungkin jin kalau mau datang alhamdulillah biar ikut. Nah, sekalian apa biar setan-setan lari. Karena kalau ada adzan, setan bagaimana kalau ada adzan? Iya lari sampai terkentut-kentut. Kalau suara ini lo speaker entah sampai mana 1 kilometer 2 kilometer, oh, dia harus lari jauh tuh sprint sampai entah ke Beseri atau mana. Di Beseri ada adzan juga, wah terserah lari ke Padang Besar. Di Padang Besar ada adzan, nah sudahlah masuk Andaman atau mana tak tahu. Nah, biar letih sekali dia. Balik kaki harus diurut. Ya salah sendiri bukan masuk Islam dan sholat, malah ingin mengacau orang sholat. Akhirnya kesakitan kalau mendengar adzan. Nah ini disunahkan untuk yang muadzin itu yang suaranya lantang dan suaranya bagus. Baik. Kalau tidak maka tak mengapa, sudah sah adzan dengan suara semampunya. Tapi selama masih mungkin mencari yang keras, pakai yang keras dan suaranya bagus. Baik. Ada catatan apa ini? Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Wadi'i. Kita masuk ke muka surat 63. Adar Susani, pelajaran kedua Al-As'ilah, soal-soal. Hal kana yu'adzanu lis-sholati. Apakah dahulunya dikumandangkan azan untuk sholat? Awwala ma qadimal muslimun. Tatkala pertama kali kaum muslimin tiba Al-Madinah, di Madinah. Ayolah. Baik. Berarti caranya bagaimana waktu itu? Iya, saling memanggil. Saling memanggil sebelum kemudian disatukan yaitu pada Bilal untuk bersuara keras memanggil. Sebelum itu satu sama lain saling mengingatkan memanggil ketika waktunya tiba. Yang kedua, mata syuri al-adzanu lis-shalah, bila disyariatkan adzan untuk salat? Tidak disebutkan di situ tahunnya ya. Tetapi apa? Iya, tatkala Abdullah bin Zaid bermimpi itu, nah, selesai itu baru disyariatkan azan. Masih di awal-awal periode Madinah, Tayyib. Tidak disebutkan tahunnya di sini. Yang ketiga, madza asyara ba'dul muslimina ayyuf'al, apa yang diisyaratkan, apa yang ditunjukkan oleh sebagian muslimin untuk dilakukan, lima rifati waktu sholat, untuk mengetahui waktu sholat ya. Nurfa'u royah. Apa arti narfa'ur royah? Meninggikan bendera. Iya, meninggikan bendera, mengangkat bendera. Apalagi? Iya, menyalakan api. Apalagi? Apa? Nakus. Iya, yaitu apa? Memakai lonceng, memukul lonceng. Apalagi? Membakar api. Mengeluarkan api. Tadi sudah, itu sudah. Yang belum apa? Apa itu? Iya, meniup trompet, betul. Baik. Nabi tidak menyukai itu karena itu sudah jadi apa? Ciri khas peribadatan sebagian apa itu orang-orang kafir. Nabi tak mau. Cuma ini di sini tak disebutkan, tapi di kelengkapan riwayatnya Nabi menolak itu semua dengan alasan itu. Lalu Syekhul Islam mengomentari riwayat yang lebih lengkap. Ini menunjukkan memang apa? Nabi mengajarkan untuk jangan meniru-niru cara beribadahnya orang-orang kafir. Kita harus punya ciri khas sendiri sebagai apa? Agama Islam yang sempurna. Kemudian yang keempat, man huwa sahabiyul ladzi ra'al adzan? Siapa sahabat yang bermimpi melihat adzan lis sholati, melihat adzan lis shalah fil manam, di alam mimpinya? Siapa? Iya, Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Baik. Kemudian yang terakhir disebutkan, bukan terakhir sih ya. Yang kelima, madza qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam? Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hina qassa alaihi ru'yal adzan. Tatkala sahabat tadi menceritakan kepadanya mimpi adzan itu, Nabi mengatakan apa? Insyaallah. Artinya apa?
Itu adalah Namanya itu benar. adalah mimpi yang benar, mimpi yang benar. Insyaallah. Insya Allah. Yang terakhir disebutkan di sini, man huwa sahabiyul alladzi nada bil adzan. Baik. Siapa sahabat yang mengumandangkan adzan? Walima dan kenapa? Siapa yang adzan? Bilal. Kenapa Nabi memilih Bilal? Sebab suaranya kuat. Iya, suaranya lebih kuat, anda mingka, lebih kuat dan lebih indah daripada dirimu. Ada kelengkapannya sebenarnya hadis ini lagi. Tatkala Bilal mengumandangkan azan, tahu-tahu Umar ibnu Khattab datang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya lafaz-lafaz yang disebutkan itu saya juga mimpi melihat itu. Ternyata apa? Bukan Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabih bersendirian, Umar juga bermimpi melihat itu. Maka Nabi bertanya, wahai Umar, apa yang menghalangimu untuk menceritakan kepadaku? Maka kemudian Umar menyebutkan beberapa udzur, yaitu malu atau apa, anda lupa lafadznya. Yaitu apa? Akhirnya dia tak jadi, tapi tak mengapa. Satu sahabat pun cukup. Ditambah dengan Umar, Nabi suka. Karena Umar muhaddatsun mulham. Memang beliau senantiasa mendapatkan taufik dan ilham. Berarti ini adalah mimpi yang betul. Cuma Umar ada udzur untuk tidak langsung ceritakan Nabi waktu itu. Selesai pembahasan untuk di muka surat 63. Kita masuk ke muka surat 64. Ya, oh ya. Ada pertanyaan tadi? Iya. Betul cara menjawab azan dan iqamah yang sahihnya. Ada dua cara. Yaitu yang pertama yaitu menyebutkan sebagaimana yang diucapkan oleh si muadzin. Bahkan sebenarnya ada tiga cara, semuanya sahih. Persis. Bahkan apa? Hayya 'alas shalah ya, baca hayya 'alas shalah. Itu cara pertama. Cara kedua adalah yang diperinci. Untuk hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Kalau cara ketiga, dan ini juga hadisnya sahih diriwayatkan oleh Muawiyah, yaitu ketika muadzin mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, maka Muawiyah mengatakan wa ana aidon. Dan dia mengatakan ini dari Nabi. Yaitu boleh pakai cara ini atau ini, tak masalah. Nah, kalau yang iqamat, para ulama berselisih pendapat seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, apakah iqamat juga menjawab? Sebagian mengatakan iya, karena apa? Iqamat itu juga dipanggil sebagai adzan. Tatkala Nabi mengatakan baina kulli adzana ini shalah, di antara setiap dua adzan itu salat, berarti iqamat juga dipanggil adzan. Berarti apa? Kalau muadzin mengatakan yaitu iqamat, maka kita menjawab juga dengan cepat. Yang lain mengatakan setiap kali ada iqamat padahal Nabi ada di situ. Kita tahu iqamat dikumandangkan dalam keadaan Nabi itu sudah ada di tempat itu. Ternyata Nabi tak pernah mencontohkan mengucapkan itu. Nah, ini kesimpulannya ini perkara ijtihadiyah, tak masalah. Memilih menjawab atau tidak menjawab kalau yang iqamatnya. Wallahu a'lam. Baik. Kita masuk ke ya rahmatullah. Oh, nanti adzan jam berapa biasanya? 1 menit soal 8:27. Oh, berarti sudah aja ya. Ayo, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.